Singkatnya begini teman-teman nih, bahwa Islamic Spiritual Healing Therapy ini berlandaskan dari yang saya ambil dari Al-Quran, hadis, dan juga tokoh cendekiawan Islam yang sudah banyak menuliskan buku-buku atau kitab-kitab yang bisa kita baca. Ya ini merujuk dari ke sini gitu. Namun tetap menggunakan metode-metode yang bisa diuji gitu ya secara ilmiah, baik itu kuantitatif maupun kualitatif di perkuliahan gitu ya. Artinya saya coba menyeimbangkan antara apa yang digunakan oleh psikologi modern namun tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri gitu ya. Nah, fokus terapinya apa, teman-teman? Fokus terapinya di sini ada tiga. Ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Kenapa? Karena memang semuanya bermuara dari ketiga hal ini. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman alami dan teman-teman pikul saat ini, itu pintu masuknya ya dari tiga ini aja gitu ya. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, fokus terapinya adalah gimana saya coba membawa pikiran dan perasaan serta perilaku teman-teman itu bisa memiliki tujuan hidup dan makna hidup yang baik. Tentunya tujuan hidup dan makna hidup yang juga berlandaskan agama Islam. Artinya apa? Artinya tidak hanya tujuan hidupnya di dunia aja. Ah, saya pengen kaya gitu. Itu kan ya buat di dunia aja. Tapi juga ada tujuannya untuk di akhirat kita, tempat kita di akhirat. Jadi, saya pengen kaya itu harus ada lanjutannya lagi. Oh, saya pengen kaya, tapi kaya yang bermanfaat dan bijaksana untuk membagikan harta saya nanti ke yang membutuhkan. Saya mau menyumbang saya mau menyumbang ke yayasan gitu ya. Nah, ini adalah fokus terapi dari Islamic spiritual healing therapy. Mungkin teman-teman di sini udah pernah ada yang sesi konseling dengan saya. Itu kan kalau teman-teman ingat-ingat, saya selalu mengajak teman-teman pada hal ini gitu. Dari mulai pikiran, perasaan, dan perilaku teman-teman, saya ajak untuk bisa menuju ke tujuan hidup dan makna hidup teman-teman yang bisa teman-teman temukan, namun tidak hanya untuk dunia saja, tapi akhirat juga ya. Karena banyak juga ini pendapat juga dari tokoh-tokoh psikologi juga ya. Jadi di tokoh psikologi barat ada beberapa juga yang mengakui bahwa agama itu sangat penting untuk proses penyembuhan sakit jiwa gitu ya. Contohnya adalah namanya Jung gitu ya, Carl Gustav Jung. Ya, Jung itu bilang bahwa ya untuk menyembuhkan orang yang terkena masalah mental itu kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan itu akan sulit. Nah, makanya kemudian di sini saya bawa akhirat juga gitu. Karena motivasi sampai akhirat itu jauh lebih besar ketimbang perkara di dunia aja gitu. Dunia ini teman-teman, ini adalah tempatnya segala macam cobaan dan problematika hidup gitu. Mau teman-teman bagaimanapun pasti ada cobaannya gitu. Mau teman-teman susah, mau teman-teman kaya, mau teman-teman tinggal di kota besar, ataupun teman-teman tinggal di desa, di daerah, ataupun teman-teman mau kerjanya A, atau kerjanya B, atau teman-teman mau jadi buka usaha, entrepreneur, pasti semua ada cobaannya. Ya, jadi tidak ada dalam kita hidup di dunia ini bebas dari cobaan tuh nggak ada. Jadi memang pusatnya kita dicoba diuji itu ya di dunia ini. Maka dari itu dunia ini bukanlah tempat yang baik untuk kita berhura-hura, senang-senang, bergembira, bebas gitu. Dunia ini tempatnya untuk kita menanam. Nah, di mana tempat kita menuai, tempat kita memanenkan hasil yang kita tanam, tempat kita untuk bergembira, riang, gembira, bebas, tanpa beban dan tanpa masalah lagi, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Disitulah kehidupan sesungguhnya gitu. Jadi di dunia ini mau teman-teman
apa tadi saya bilang, mau teman-teman kaya, mau teman-teman miskin, mau teman-teman kerjanya A, kerjanya B, mau teman-teman tinggal di mana gitu, sama aja semua penuh dengan tantangan gitu ya. Nah, ya tugas kita bukan mencari kebahagiaan sebahagia-bahagianya, karena memang tidak akan pernah ada di dunia ini. Tapi carilah bahagia di akhirat kelak gitu ya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kalau di dunia ini ada cobaan tantangan, itulah memang dunia gitu. Dunia adalah memang seperti itu. Nah, makanya saya bangun tujuan hidup dan makna hidup. Yuk, kita panjangin nih sampai ke akhirat, yang cuma berhenti di dunia aja. Nah, saya mau ngasih contohnya juga gitu, teman-teman. Jadi di sini ada contoh apa sih kemudian yang saya maksud dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalkan kecemasan berlebihan gitu ya. Kecemasan berlebihan itu bisa muncul dari orang yang mindnya atau pikirannya, ini kita bahas pikiran dulu. Pikirannya ini pasti ada yang sedang dipikirin gitu ya. Pasti ia memikirkan banyak hal dari masa depan yang dalam tanda kutip dia takutkan gitu ya. Contohnya di sini, kalau gue minggu depan gak ada umur gimana ya? Nah itu pasti pikirannya memproduksi hal-hal itu tuh. Dan gak cuma satu doang, pasti ada banyak bercabang-cabang gitu ya. Gak cuma minggu depan gue masih ada umur ya. Pasti ada pertanyaan lagi, gimana ya? Ini gue minggu depan tuh masih bisa kerja nggak ya gitu. Atau ini kan lagi banyak gelombang PHK gitu ya. Minggu depan gue kalau di PHK gimana ya gitu ya. Terus banyak kecemasan lainnya gitu ya. Yang dipikirin gitu di dalam mindnya, di dalam pikiran. Setelah itu heartnya atau perasaannya itu meyakini gitu, diyakini oleh perasaannya sehingga menimbulkan rasa gelisah gitu. Jadi apa yang kita pikirin, minggu depan gue masih ada umur nggak ya? Nah itu diiyain sama perasaan. Iya loh, lu ntar bisa jadi nggak ada umur gitu. Nah karena perasaannya udah ikut-ikutan gitu ya, maka makin menjadi-jadi. Sebab nggak semua yang kita pikirin itu bisa diiyain sama perasaan loh, ya kan? Ya contohnya gini, saya kasih kamu pertanyaan matematika gitu ya. Berapa 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya. Kamu kan mikir ya, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8 gitu ya. Berapa ya gitu. Kan mikir kalian gitu ya, mikir ya. Iya, iya 8 8 gitu ya. Nah, kalian kan mikir. Tapi kan kalian mikir itu si angka 8 itu nggak kalian rasakan, nggak kalian labeli perasaan apapun. Cuman biasa aja, oh iya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya 8. Udah. Kalian nggak ada pikiran cinta, rindu, sayang, suka, gelisah, takut terhadap angka 8 itu nggak ada. Ya kan? Artinya nggak semua hal yang kita pikirin itu bisa ada rasanya atau dibawa perasaan. Nah, pikiran-pikiran yang kemudian dibawa perasaan, itulah kemudian yang akan menjadi-jadi gitu ya. Nah, contoh ini kan, contoh yang saya contohkan itu adalah pikiran, apakah minggu depan tuh gue masih ada usia. Kemudian diiyakan sama perasaan, iya kayaknya lu hati-hati lu bisa jadi lu nggak ada usia. Makin gelisah gitu ya. Nah, kemudian di bodinya, perilakunya, reaksinya, akhirnya dia coba scrolling-scrolling sosmed gitu, nyari tahu info cemas dan info kematian gitu ya. Lalu dia melabeli dirinya atau cocokologi dari hasil scrolling internet. Di internet gue lihat ciri-ciri kematian tuh kayak gini, ini cocok banget sama gue, kayaknya gue bakalan mau mati nih minggu depan. Nah, makin-makin kan. Jadi dari pikiran, perasaan, kemudian perilakunya, itu sudah saling menguatkan. Sehingga wajar kemudian dia jadi cemas berlebih. Karena apa yang dia pikirin, diiakan sama perasaan, dan perilakunya juga ikut-ikutan. Perilakunya ikut scrolling, ikut baca-baca dari sosmed. Padahal kan info yang ada di sosmed itu belum tentu benar, teman-teman. Sebab siapapun saat ini itu bisa upload sesuka hati. Dan kita nggak tahu tujuan atau motif mereka upload itu apa. Bisa jadi mereka pengen upload konten buat viral, buat nyari popularitas, sehingga nggak apa-apa gue bohong, nggak apa-apa gue nyebar hoax, yang penting gue dapat popularitas.
Nah, kita nggak tahu niat orang itu upload apa tujuannya. Kemudian kita baca hasil uploadannya dia, dia bilang ciri-ciri kematian itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini mirip banget sama yang gue rasain gitu. Kita iyain gitu, balik lagi ke perasaan, dan dari perasaan balik lagi ke pikiran, dipikirin lagi, bener nih yang di TikTok nih, bener nih kayaknya gue mau mati. Jadilah akhirnya kecemasan berlebih gitu. Nah ini kalau terjadi seminggu 2 minggu mungkin nggak terlalu kelihatan masalahnya. Tapi kalau dipertahankan terus 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, ini udah komplikasi banyak hal. Ada yang kemudian nanti kena ke asam lambungnya, ada yang nanti mungkin kena ke peredaran darahnya, ada yang nanti mungkin kena penyakit macam-macam, ada yang nanti ya sampai berhalusinasi, sampai bisa melihat hal-hal aneh gitu yang padahal itu nggak ada, cuman dimuncul dalam pikiran dia aja udah mulai berhalusinasi, udah mulai parah gitu jadinya. Ya karena mind, heart, dan perilaku tadi, pikiran, perasaan, dan body itu tadi, kemudian didiamkan, dipertahankan sampai berlama-lama, sampai bertahun-tahun. Nah inilah yang kemudian akhirnya menjadi komplikasi. Banyak orang yang menyepelekan masalah mental gitu ya. Kalau ada masalah mental, udah biarin nggak apa-apa gitu. Atau berat gitu, misalkan mau datang ke profesional itu berat rasanya. Ada banyak stigma buruk, atau mungkin berat ngeluarin uangnya untuk bayar ke profesional, atau mungkin malu, atau mungkin menyepelekan gitu ya. Ya udah, sehingga jadinya malah semakin banyak dan terbebani pikiran, malah semakin komplikasi. Tapi beda dengan orang kalau sakit fisik itu mudah aja, biasa aja mereka datang ke dokter, mau bayar dokter dengan harga mahal pun juga mungkin orang akan biasa aja gitu ya. Oh, saya sakit batuk atau saya udah panas demam gitu. 3 hari panas demam aja pasti kan akan langsung ke dokter gitu ya. Nggak masalah gitu. Tapi kalau seminggu ada stres yang belum terselesaikan, biasanya juga ditahan-tahan aja tuh. Atau malah mungkin cerita ke teman-teman atau ke siapa gitu ya. Nah, yang ini mungkin juga perlu dihati-hati gitu. Memilih teman dalam bercerita, hati-hati juga. Kadang bukannya bikin hati lega, hati plong, tapi malah nambah masalah baru gitu ya. Karena ternyata teman ini bukannya mau dengerin, malah dia ngomelin atau malah ngadu nasib gitu. Lu masih mending, gue lebih parah. Jadi dengan Islamic Spiritual Healing Therapy, pikirannya, perasaannya, dan perilakunya itu kemudian diobati atau dimodifikasi atau dilawan untuk akhirnya bisa balik lagi ke slide saya sebelumnya, menemukan tujuan hidup dan makna hidup yang kuat dalam diri, sehingga pikirannya, perasaannya, dan perilakunya bisa semakin kuat untuk melawan yang negatif tadi, untuk berubah menjadi positif. Akhirnya bisa menjadi manusia paripurna. Manusia paripurna adalah mereka yang sudah selesai dengan masalah kehidupannya, dengan stresnya, dengan drama-drama kehidupannya. Mereka yang ikhlas, ridho terhadap takdir dan apa yang Tuhan berikan, mereka sudah legowo gitu, sudah lapang. Itulah manusia paripurna. Kita sedang berusaha ke sana. Moga-moga nanti bisa. Untuk itulah komunitas WhatsApp Islam Senyum Hati Institute ini juga saya bikin gitu. Saya pengen menjadi ruang untuk saling mensupport, saling mendukung satu sama lain yang sedang dalam di titik lemah, dalam titik rendah, dalam masalah banyak. Yuk, semoga komunitas ini bisa menjadi komunitas yang positif untuk saling mendukung satu sama lainnya. Makanya tadi dijelaskan oleh admin Kasura gitu ya. Ini teman-teman silakan kalau mau invite teman lainnya masuk ke grup WA, boleh silakan. Dan di situ juga teman-teman sebenarnya bisa bikin grup juga gitu. Kalau pengen bikin grup di dalam komunitas itu diizinkan juga. Cuman paling nanti ada filteringnya dari admin. Kalau ternyata grupnya dalam tanda kutip nggak bagus, ya akan dihapus. Tapi kalau grupnya bagus, ya akan dipertahankan. Contoh teman-teman pengen bahas masalah susah tidur.
Siapa tahu ada anggota komunitas di WA yang sama-sama juga susah tidur. Bikin grupnya lah, grup misalkan susah tidur. Terus ngobrol di situ. Teman-teman di sini ada yang susah tidur nggak ya? Kok saya susah tidur? Apa ya obatnya ya? Saya gimana gitu ya. Nah, atau join grup yang sudah ada, yang sudah dibikin juga. Ada grup nulis jurnal harian, rasa syukur jurnal harian. Itu nanti juga saya akan nulis di situ juga. Setiap harinya insya Allah saya akan update apa yang saya syukuri di hari ini. Karena dengan bersyukur itu akan mengobati pikiran dan perasaan itu tadi. Yang tadinya pikirannya negatif, dengan bersyukur itu bisa pelan-pelan mengobati menjadi positif. Nah itu kan butuh dijaga konsistensinya. Jangan cuma sekali, dua kali aja, harus terus rutin. Kenapa? Karena pikiran-pikiran buruk itu datang juga rutin tiap hari gitu ya. Memangnya pikiran buruk itu hanya datang sekali dua kali? Atau sumber-sumber yang membuat kita takut itu cuma sekali dua kali? Itu kan banyak kan. Setiap harinya akan ada aja apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, ada aja yang membuat kita takut gitu ya. Jadi makanya antisipasinya juga harus tiap hari. Kita syukurnya tiap hari juga, kita zikirnya juga tiap hari juga gitu. Ya karena godaannya setiap hari juga. Jadi seperti itu teman-teman, apa namanya, di komunitas WA Senyum Hati Institute ini. Nah, sebenarnya slide saya cuma segitu aja teman-teman. Mungkin sekarang kita bisa saling ngobrol aja nih teman-teman, kita saling berdialog, tanya jawab. Boleh gitu ya. Saya kembalikan ke Kasura mungkin ya. Kasura mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Arifan untuk sharing sessionnya tadi ya perihal background dari Islamic Spiritual Healing Therapy sendiri dan yang lainnya. Nih ada feedback nih dari siapa nih? HP baru Zaire, aku nggak tahu ya namanya. Nanti boleh konelan, katanya materinya bikin sadar banget Kak. Oke. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh open cam atau open mic, atau boleh di chatbox juga, atau boleh raise hand. Oke, dari Hanifa, boleh silakan Hanifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Nur Aulia dari Sumedang. Saya mau bertanya Kak, ketika kan saya tuh ada kayak riwayat dulu ya pernah ngalamin anxiety itu gara-gara eh, belum apa ya belum menerima takdir lah kayak ibaratnya kayak gitu. Nah sekarang itu udah kayak kakak gitu sering ngelibatin Allah dalam segala hal. Alhamdulillah udah agak mending kayak gitu. Nah tapi terkadang di saat hal itu teringat kembali iman kita tuh turun dan ketika rasa sedih itu tuh iman kita tuh kayak berat banget gitu buat ngejalanin ibadah apa kayak gitu ketika rasa sedih itu muncul kembali. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana solusinya dan kenapa? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Hanifah Nur Aulia. Jadi pertanyaannya, kalau boleh saya sedikit rekap, sebenarnya saya sudah lebih baik kondisinya gitu ya. Sudah dulu pernah anxiety gitu ya, sekarang sudah lebih baik gitu. Tapi kalau imannya sedang turun tuh kayak terasa berat banget, bahkan buat naikin atau bangkitin lagi susah gitu ya. Seperti itu bukannya Kak Hanifah Nur Aulia? Ketika rasa sedih, misalnya teringat lagi gitu, gitu Kak. Jadi Iya, ketika apa ya kejadian yang dulu teringat lagi tuh kan sedih gitu ya. Jadi kita tuh berat buat naikin iman gitu. iya, iya. Oke. Kak Hanifa, jadi kalau iman itu naik turun memang seperti itu ya. Karena memang juga ada hadis dari Rasulullah. Al-imanu yazid wa yankus gitu ya. Jadi iman tuh terkadang naik, terkadang turun gitu ya. Nah, tugas kita sebagai manusia biasa tuh ya kalaupun turun,
turunnya jangan turun-turun banget gitu ya. Kalaupun turunnya masih dalam standar yang baik gitu ya. Tapi kalau misalkan naik turun tuh wajar gitu ya. Nggak bisa kita pengen, bukannya nggak bisa, tapi memang naluri alamiah manusia biasanya gitu ya. Untuk ada di iman yang kuat terus gitu ya. Nah itu tuh sulit gitu ya. Untuk yang kuat, yang nggak turun-turun gitu ya, itu sulit. Walaupun itu adalah hal yang ideal, yang tentu nggak cuma Kak Hanifah Nur Aulia tentunya, kita semua juga pengen. Bahkan saya pribadi pun juga pengen tuh seperti itu gitu ya. Nah, jadi pertama, eh, kita sadar dulu nih bahwa memang itu adalah alami gitu. Kadang naik, kadang turun itu memang satu alami. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tahu itu adalah hal yang alami, kadang naik, kadang turun. Yang kedua adalah, nah kita pelajari gitu. Kapan momen dalam hidup kita ini kita ini turun? Apa sih momen-momen yang membuat kita mudah untuk turun gitu? Kita pelajari hidup kita. Itu kan ada polanya, ada patternnya gitu ya. Oh biasanya gue kalau kayak gini-gini gue turun gitu ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari pattern atau pola yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, biasanya kita bisa mengantisipasi gitu. Kita bisa melakukan pencegahan atau regulasi. Contoh misalkan gini, misalkan uh, imannya naik nih, lagi naik nih, lagi sholat, lagi bagus, lagi zikir, lagi bagus gitu. Nah biasanya uh, tiba-tiba biasanya imannya turun itu kalau lagi dapat masalah gitu ya. Biasanya kalau lagi ada masalah disakitin orang misalkan, nah itu biasanya saya akan turun tuh biasanya. Nah itu kan berarti ada polanya gitu ya, udah kebaca. Saya ini selama ini biasanya iman saya itu turun kalau saya disakitin atau denger omongan yang nyelkit dari orang tuh, biasanya saya langsung turun tuh imannya. Kejadiannya pertama dulu pernah mungkin saya akan turun tuh kalau saya disakitin. Nah berarti kita udah dapat polanya, berarti kita harus antisipasi nih, siap-siap ketika nanti kita atau Kak Hanifah Nur itu disakitin orang gitu, misalkan nggak sengaja di pasar gitu ya, ketemu orang terus orang itu ngomongin kita dengan nyelkit. Ini contoh aja gitu ya. Nah di situ tuh kita harus sudah, oh biasanya nih abis ini iman gue turun nih, gue harus sadar nih, gue harus aware, gue harus bisa antisipasi gitu ya. Nah itu adalah salah satu usaha kita agar ketika kita turunnya nggak turun-turun banget gitu ya. Nah, itu sekilas tentang keimanan naik turun ya, Kak Hanifah Nur Alia. Artinya memang itu suatu alamiah, tapi kalaupun turun, kita usahakan jangan turun-turun banget. Caranya adalah kita buat pola, kita coba pelajari dalam hidup kita, biasanya itu kita turun itu karena apa, dan kalau kita turun biasanya kita ngapain aja. Oh biasanya kalau turun tuh saya sampai lupa sholat. Biasanya kalau iman saya lagi turun, saya malas sholat. Bukannya sholatnya ditunda, tapi bener-bener saya nggak lakuin, saya lewatin. Subuh saya lewatin, zuhur saya lewatin, biasanya gitu. Nah, kalau biasanya kayak gitu, berarti, oke, kita putus nih pola itu. Oke, ini iman gue lagi rendah, lagi turun. Biasanya kalau gue turun itu gue skip sholat. Nah, berarti hari ini gue nggak boleh skip sholat. Ya, walaupun males, bager, gue paksain deh sholat. Biar gue nggak turun-turun amat gitu ya. Gue paksain, gue ambil air wudhu, coba sholat gitu, walaupun rasanya masih kesel atau rasanya tuh nggak enak gitu, tapi dipaksain aja terus. Nah lama-lama dengan adanya tadi ya kan, tadi balik dengan mind, heart, dan body gitu ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah ini kan berarti ada antisipasi perilaku yang Kak Hanifah Nur atau kita semua lakuin, yaitu kita memaksakan sholat. Itu kan sholat perilaku, gerakan ya, gerakan. Nah dengan kita memaksakan gerak itu kan nanti akan mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi pikiran juga. Jadi semua saling berhubungan tuh. Pikiran, perasaan, dan gerakan saling terkoneksi gitu. Jadi semuanya kita coba. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, terus kalau lagi imannya lagi rendah ini suka keinget-inget sama yang dulu. Tadi kan Kak Hanifah bilang gitu ya. Mungkin luka yang dulu keinget, kebuka lagi gitu. Padahal udah lewat, udah sempat saya letting go gitu ya. Tapi kebuka lagi gitu ya. Nah, ini berarti di
dirinya Kak Hanifah Nur Aulia itu punya pola, kalau imannya rendah berarti mudah untuk kebuka masa lalunya atau hal-hal di luka-luka masa lalunya. Berarti punya pola itu tuh. Nah, kalau punya pola itu berarti disadarin. Begitu disadarin, kita coba antisipasi. Nah, antisipasinya kayak tadi gitu. Oke, kalau iman gue rendah, terus biasanya kalau lagi titik rendah gue itu gue bisa kebuka luka-luka sebelumnya, ya gue harus antisipasi ini. Apa yang bisa gue lakukan? Misalkan, oh gue coba paksa diri gue untuk berzikir dan untuk afirmasi positif dan untuk bilang ke dalam diri gitu ya, bahwa itu tuh udah ini tuh karena lagi lemah aja makanya kebuka gitu ya. Nah, harus dibilang itu gitu. Atau misalkan cara-cara lainnya, ini ada WA community kan di Senyum Hati Institute ini. Bisa aja kemudian coba curhatkan di WA community, sharing gitu. Siapa tahu nanti didukung oleh teman-teman yang lain. Teman-teman, sekarang iman saya lagi rendah, sering turun, dan sekarang lagi pusing banget. Tolong dong dukungannya gitu ya. Nanti bisa jadi didoain sama teman-teman. Semangat Kak Hanifah Nur, semangat, bla 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 segala macam. Atau cari orang yang dipercaya gitu untuk kemudian dengerin dong, gue pengen cerita aja nih, soalnya gue lagi kebuka nih, lagi lemah gitu. Nah, jadi itu tuh menurut saya, Kak Hanifah Nur Aulia. Jadi kita sadar dulu sifat iman itu memang naik dan turun, dan kita juga sadari bahwa kita punya pola-pola pattern dan kita harus punya antisipasinya. Ketika itu kita turun, kita harus apa, dan kita harus paksain gitu. Karena kalau kita tidak paksain, Kak Hanifah, ini akan keulang lagi nanti di bulan depan kayak gini lagi, 2 bulan depan akan gini lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lagi rendah imannya, lagi turun, nanti kejadian lagi. Karena polanya masih sama, patternnya masih sama. Jadi harus diantisipasi gitu ya. Nah, tips dari saya sih itu, Kak Hanifah Nur Aulia. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, next kita ada next question lagi nih dari Mas Yos Dimas. Apakah kita masih ada waktu, Pak Irfan? Ya, Kak Syura. Oke, boleh silakan Mas Yos Dimas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Syura. Halo, Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Iya, Kak Irfan, saya mau menanyakan bagaimana nih mengatasi distraksi-distraksi yang datang. Karena ada beberapa distraksi yang kadang ketika kita sudah fokus, banyak distraksi yang misalnya nih ada HP yang bunyi atau apapun, kita udah mencoba untuk silent dan konsentrasi kita tuh kadang terpecah belah. Nah, banyak banget distraksi yang kadang kita nggak bisa kontrol, dan bagaimana caranya. Terima kasih. Iya, Mas Yos, terima kasih juga atas pertanyaannya tentang distraksi ya. Memang nih, distraksi ini sangat banyak ya di zaman sekarang ini, banyak banget distraksi. Ini ada buku yang juga sudah saya baca, bukunya itu judulnya Tune In, karya Nuala Walsh gitu ya. Jadi di dunia sekarang yang penuh dengan distraksi, sering banget keputusan-keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tidak objektif atau salah gitu ya. Karena tadi distraksi, jadi kita banyak berasumsi yang kemudian akhirnya keputusannya jadi salah, nggak objektif atau nggak bagus gitu ya. Nah, ini ada bukunya Tune In gitu kan, terlalu banyak distraksi. Oke, terus gimana gitu? Caranya gimana? Ini menarik ya, Mas Yus. Buat teman-teman yang ada di sini juga gitu ya. Jadi pertama saya ingin disclaimer bahwa setiap dari kita itu karakternya beda-beda gitu ya. Karakternya beda-beda. Jadi kalau mau tahu cara yang terbaik gimana, ya tentu harus menyesuaikan diri, harus menyesuaikan dengan karakter masing-masing dulu. Jadi apa yang saya sampaikan ini, teman-teman coba adaptasi lagi dengan kepribadian dan karakter teman-teman. Bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Karena memang setiap dari kita kepribadiannya atau karakternya beda-beda nih gitu ya. Nah, tapi saya coba berusaha memberikan tips yang umum general sehingga bisa dipakai dan coba bisa diimplementasikan di
masing-masing karakteristik gitu ya, kepribadian. Oke. Contohnya tadi WA gitu ya, ting gitu ya, ada WA notif gitu ya, ting gitu ya. Nah, saya sih simpelnya gini, ketika kita sedang ingin fokus dalam mengerjakan sesuatu gitu ya, karena saya tipenya itu suka nulis, maka saya coba buat tulisan gitu, semacam misalnya kayak sticky notes atau buku tulis gitu ya, saya nulis gitu ya. Di jam segini atau di hari ini saya mau ngerjain apa aja. Nanti kalau saya sudah selesai mengerjakan, saya coret sudah selesai gitu ya. Nah, itu saya tulis. Karena saya balik lagi ini masing-masing pribadi gitu ya. Karena saya suka menulis, jadi saya tulis gitu ya. Dan saya tempelin di dekat di mana saya beraktivitas. Kalau saya aktivitasnya di laptop, saya taruh di samping laptop gitu ya. Biar saya fokus. Nah, nanti ketika sudah mengerjakan, saya bisa tahu nih tujuan saya sedang mengerjakan ini gitu. Nah, kemudian ketika ada distraksi, nah distraksinya ini kita kita hilangkan. Misalkan distraksinya adalah WA. Oke, berarti WA-nya karena saya mau ngerjain ini dulu, WA-nya saya matiin dulu suaranya, notifikasinya saya hilangkan dulu semuanya, atau saya close dulu, atau saya jauhkan dulu aja HP dari saya, ya atau tadi di mute notifikasinya biar nggak berbunyi, atau ya WA-nya di lock. Sekarang kan ada aplikasi yang juga untuk bantu kita fokus ya di HP tuh. Jadi bisa aplikasinya terkunci gitu ya. Nah, itu bisa juga digunakan kalau mau. Jadi sadar apa namanya? Coba dicari tahu dulu apa yang paling sering mendistraksi Anda. Kalau sudah tahu ya coba kemudian antisipasi dan jauhkan lah. Misalkan yang distraksi adalah WA, oke berarti di WA itu saya jauhkan, saya mute, saya hindari sampai beberapa menit aja dalam kita mengerjakan satu taks yang lagi kita fokus. Tadi misalkan saya contohkan saya lagi mengerjakan saya pengen nulis buku nih. Saya pengen nulis 1 lembar dulu deh. Nah, selama 1 lembar itu mungkin saya butuh waktu 15 menit. Nah, selama 15 menit itu apa yang saya jauhin? Karena setelah saya cari tahu hal yang paling banyak mendistraksi saya saat nulis adalah WA. Oke, WA-nya saya mute, HP-nya saya jauhin. Jadi selama 15 menit itu ya udah saya fokus untuk nulis. Ya, jadi saya membuat tulisan 15 menit nulis harus jadi 1 halaman. Itu saya tulis yang pertama. Yang kedua apa setelah itu? Oke, istirahat boleh 10 menit. Saya tulis setelah udah selesai 15 menit nulis 1 halaman, 10 menit boleh istirahat, boleh buka HP. Tapi nanti yang ketiga lanjut lagi, apalagi yang mau dikerjain. Nah, itu karena saya suka nulis, jadi saya melakukan itu. Cuman kan teman-teman di sini mungkin nggak suka nulis ya. Jadi ya teman-teman bisa buat pointer-pointer aja gitu ya. Dan tadi ya, klasifikasikan dulu, bukan klasifikasikan, tapi cari tahu dulu apa yang paling sering mendistraksi teman-teman gitu ya. Kalau HP berarti ya jauhin HP-nya. Nah, kalau yang mendistraksi teman-teman adalah orang-orang nih berisik, berarti ya cari tempat yang hening, yang sepi. Misalkan kunci pintu kamar atau ke kafe gitu. Atau kalau di kantor ya cari tempat yang bisa nyaman atau bilang ke rekan kanan kiri teman di kantornya gitu. Bro, gue mau fokus dulu, lu jangan ganggu gue ya 15 menit aja, tolong jangan ganggu gue ya bro. Atau teman-teman tolong ya jangan ganggu saya mau fokus dulu aja. Jadi itu. Nah, saya juga tidak lupa untuk doa juga gitu ya tentunya, karena ini adalah Islamic spiritual. Saya selalu berdoa, ya Allah, saya mau nulis 1 halaman, tapi saya sadar bahwa saya ini kapasitasnya terbatas. Bisa jadi selama 15 menit itu saya nggak ada ide apa-apa buat saya tulis. Jadi tolong ya Allah, berikanlah saya ide dan fokuskanlah diri saya untuk menulis selama 15 menit itu ya Allah. Ya Allah, aku berserah diri padamu, aku percaya padamu, engkau pasti akan memberiku sholawat, lalu Al-Fatihah. Kalau saya gitu ya, biasanya sholawat, Al-Fatihah, udah saya mulai kerjain gitu. Mas Yos, gitu mungkin Mas, sedikit dari saya. Gimana? Mungkin kurang puas Mas atau ingin tanya lagi? Baik, saya rasa sudah cukup sih Kak Irfan. Jadi memang kita harus mengetahui apa yang mendistraksi kita ya. Kita harus tahu dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Yos.
Ya, Oke, mungkin untuk saat ini karena kita ada keterbatasan waktu, kita batasi dulu ya untuk 2 pertanyaan saja. Tapi teman-teman nanti kalau ingin, lebih private lagi, lebih one on one lagi, lebih personal lagi nih konseling langsung bareng, Mas Irfan, itu nanti bisa langsung, hubungin aja lewat, Senyum Hati atau lewat Pak Irfannya langsung. Biasanya kita itu ada lewat, bisa kalau teman-teman comfortable-nya lewat chatting, bisa lewat chatting, atau mau lewat video call juga bisa kayak gitu. Insya Allah di sini Pak Irfan akan bisa bantu untuk Islamic healing terapinya kayak gitu. Oke, oke, uh, jangan oke oke I see. Nah ini ada beberapa komen juga ya dari peserta. Oh, ada distraksi dari HP juga kayak gitu. Kak Irfan, maafkan aku yang masih bandel dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti bisa ya kalau mau lebih panjang lagi, lebar lagi, bisa chat aja admin Senyum Hatinya untuk sesi konselingnya. Nah, sebelum kita dismiss, mungkin boleh closing statement dari Pak Irfan buat kita semua. oke, Kak Surya, terima kasih. Ya, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwa saya pengen membuat suatu komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia untuk saling menguatkan, saling merangkul agar Indonesia bisa sehat mental, terutama umat Muslim ya, untuk Muslim, agar kita menjadi orang-orang yang tangguh gitu ya. Di zaman sekarang ini saya pengen umat-umat Muslim itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat gitu, dan juga berimpact terhadap apapun yang sedang kalian geluti, apapun yang sedang kalian kerjakan, semoga sukses gitu. Dan kesuksesan ini kan tentu tidak bisa datang kalau pikirannya mumet dan penuh dengan banyak pikiran yang tidak terurai gitu ya. Nah, saya pengen komunitas Senyum Hati Institute ini bisa menjadi wadah itu yang akan jadi besar. Mungkin sekarang yang join nih baru 12-13 orang nih di hari Minggu 22 Desember 2024. Kita lihat di tahun depan teman-teman ya. Di tahun 2025 bulan yang sama Desember, berapa orang yang ikut nanti di komunitas Senyum Hati Institute ini. Mudah-mudahan bisa lebih banyak dan semakin membesar gitu ya. Tentunya ini saya pengen tadi ya, cita-cita, visi dan tujuan saya Indonesia, umat Muslim Indonesia itu kuat mental dan kuat spiritualnya untuk menghadapi berbagai macam problematika hidup dan bisa sukses kalian terhadap apapun bidang yang kalian geluti. Kalian bisa mencapai itu ya. Itu aja sih mungkin closing statement dari saya, Kak Syura. Mungkin teman-teman mungkin saat ini masih kecil, masih sedikit WA-nya atau orangnya, atau mungkin belum terlalu banyak juga agenda aktivitasnya, tapi doakan teman-teman ya, moga-moga bisa tetap terus dijalani dan semakin banyak agenda dan programnya agar teman-teman juga sebagai anggota bisa semakin terbantu nih, baik segi mentalnya ataupun apapun gitu. Bahkan kalau ada yang punya keresahan, stres karena nggak dapat kerja, saya juga pengen nanti ada lowongan kerja yang saya bikin di komunitas ini. Teman-teman mungkin bisa saling sharing, ini kantor saya lagi butuh, kantor saya ada lowongan kerja nih gitu ya. Nah, bisa berbagi gitu ya. Saya pengen komunitas ini juga bisa support secara karir juga gitu ya. Di salah satu anggota di sini juga mungkin ada karir coach gitu ya, coach karir yang juga bisa berbagi juga nih di komunitas ini. Atau teman-teman punya skill dan apapun yang teman-teman bisa berikan, silakan teman-teman bisa berikan juga di komunitas ini agar kita bisa berdaya gitu ya. Jadi bukan hanya mental aja yang berdaya, tapi juga secara karir teman-teman bisa berdaya. Itu tujuan visi saya jangka panjang. Moga-moga bisa terlaksana semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aja sih mungkin closing statement dari saya, Kak Syura. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Saya akan terus rutin adakan paling nggak sebulan sekali webinarnya. Tapi kalau bisa sering seminggu sekali atau sebulan 2 kali, saya juga pengen gitu ya. Moga-moga ada kesempatan terus. Ya teman-teman, ya jaga konsistensi dan energi positif kita ya teman-teman. Pasti nanti kita akan bisa berkembang. Insya Allah, saya yakin itu. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan untuk closing statement-nya. Tadi ada sedikit pertanyaannya dari Mas Dimas, apakah boleh untuk invite teman-temannya? Boleh banget Mas Dimas, biar semakin banyak yang merasakan manfaatnya.
Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Mas Irfan tadi, berarti juga sudah berakhir sharing session kita di bulan ini. Sampai ketemu bulan depan. Sekali lagi saya ingatkan kalau mau ada yang bertanya lebih lanjut, nanti bisa langsung saja hubungi admin Senyum Hati. Kalau gitu kita udah bisa dismiss ya semuanya. Selamat berlibur. Thank you. Dadah semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Irfan. Terima kasih Mas